mengurangi beban pikiran dan stres agar bisa optimis dan positif. Nah, ini langsung pengen dibikin sharingnya sama teman-teman semua. Tadi malam ada teman gue tiba-tiba WhatsApp, dia bilang, "Dit, apa sih rahasianya? Lu kok kayaknya selalu terlihat optimis dan positif. Lu nggak pernah marah ya kalau ada yang julid sama lo, atau lu nggak pernah reaktif ya kalau ada satu masalah yang terjadi." Ya pastinya gue masih manusia sih, dan kalau ada satu masalah, ada satu isu, atau ada satu beban pikiran, pastinya gue juga akan memprosesnya di dalam sini, dan outputnya yang keluar kadang kalau nggak dikontrol jadinya marah-marah, kemudian jadinya malah menambah masalahnya makin pelik lagi gitu. Ditambah juga kalau ada pikiran-pikiran atau satu misalnya lagi dijudge sama orang atau lagi baca komen yang negatif atau gimana, kadang suka kebawa perasaannya lama. Nah, kemudian akhirnya gue sharing sama teman gue itu. Nah, kalau gue pertama adalah ketika misalnya gue lagi baca komen yang nggak sesuai sama apa yang kita mau misalnya gitu, atau ada sesuatu yang membuat kita jadi resah. Pertama adalah I let go the anger. Pertama, aku akan memisahkan diri dari hal yang bikin panas, hal yang bikin sebel, hal yang bikin aku jadi stres gitu misalnya. Aku akan coba itu agar bisa meredam dengan cara, biasanya aku akan take a deep breath. Selama 3 kali. Nah, setelah itu biasanya detak jantung gue tuh jadi agak turunan sedikit gitu. Nah, terus jadi nggak lebih panas seperti tadi. Nah, jadi gue memiliki kesempatan buat agak mikir dengan tenang. Nah, tapi ingat ya teman-teman, ini gue juga nggak langsung instan. Ini dilakukan selama beberapa kali, karena gue sempat baca-baca atau browsing gimana sih kalau lagi stres, lagi bete gitu, bagaimana cara untuk merilisnya atau melepaskan dari itu. Nah, kemudian setelah gue udah agak tenang, gue nggak mau ngebahas ke masalah yang itu dulu. Gue akan membuat kondisi di mana gue menjadi lebih rileks. Satu, kalau buat gue adalah gue bikin teh, atau gue bikin susu coklat, atau gue akan pergi ke kamar, gue pasang musik yang enak. Intinya adalah lo bikin diri lo rileks dulu, dan lo bikin diri lo jadi lebih nyaman. Dan abis itu biasanya gue akan coba kembali melihat masalah tersebut, ya, secara pelan-pelan dari angle yang lebih luas lagi. Misalnya tadi gue di sini nih, wah bete. Nah, sekarang setelah gue agak tenang, gue akan melihatnya dari atas nih. Wah, ternyata tadi masalahnya gue tuh bete karena ego gue kena. Ternyata gue nggak mau di komen buruk. Ternyata gue pengennya di komen yang happy aja gitu. Nah, setelah itu gue akan pilah nih ya. Sambil gue catat, gue akan pilah dari situ, dari angle yang lebih berbeda, point of view yang lebih beda. Gue akan melihat apakah masukan atau komentar orang yang bikin gue bete ini itu, atau isu yang terjadi itu karena memang problemnya yang terjadi antara pendapat dia dengan gue nggak sinkron, atau ternyata pendapat dia bener dan gue bete, gue itu dikomplain ya, sehingga ego gue yang kena. Nah, dari situ kemudian gue mencoba menjadi lebih objektif dalam melihat masalah, dan gue di situ akan menjadi lebih dewasa sehingga gue bisa membahas masalah satu-satu sampai akhirnya ketemu solusinya gitu. If it's a mistake, change it. If it's a mistake, admit it. Ya, jadi kalau memang itu kesalahan kita, dirubah. Kalau itu memang kesalahan kita, kita harus mengakui. Mengakui kemana? Pertama ke diri kita sendiri dulu. Oke, I'll make a mistake. Ya, it's okay. Ya, I've done wrong. Dan gue akan mencoba memperbaikinya lagi. Tapi kalau ternyata memang kesalahannya bukan di pihak kita dan ada di luar, oke, let's settle it. Yuk kita beresin satu-satu ya. Nah, kemudian biasanya yang bikin kita semakin bete itu adalah resistance ya teman-teman. Dimana gue punya pandangan begini, lo punya pandangan gini, dan gue nggak terima. Sebenarnya seperti halnya ketika kita melawan ombak. Makin gede ombaknya, kita tuh makin berat banget ya untuk melawannya. Mungkin ada satu titik lo nggak harus ngelawan. Mungkin ada satu titik lo harus ngikutin aja arusnya kemana. Bukan berarti lo kalah, tapi dengan itu lo bisa menjadi lebih wise lagi dalam mengatasi masalah.
Nah, sedikit dari yang terakhir adalah be kind to yourself. Ketika satu masalah sedang terjadi, itu bukan berarti lo gagal, itu bukan berarti lo kalah, bukan berarti kalau udah salah akan salah terus, tetapi bagaimana kita sebagai manusia bisa belajar dari hal-hal yang terjadi di lingkungan kita gitu. Gue sering banget mendapatkan hal-hal tantangan dari kantor misalnya, dari ketika gue misalnya sedih baca komen kok begini ya, gue kan ternyata ada sisi diri gue yang pengen di komennya baik-baik aja gitu, dan agak sedih kalau misalnya ada yang komen-komen yang berbeda dengan apa yang gue pengenin gitu. Jadi ada ekspektasi. Nah di situ gue kemudian akan melihat ya, dan gue akan melihat bahwa oke, gue harus lebih mature dari hal ini, dan I have to be kind to myself. Gue harus lebih sayang lagi sama diri sendiri ketika ada satu masalah terjadi. It's not because you are wrong, tapi mungkin karena memang kita harus belajar dari kesalahan yang ada. Dan yang terakhir adalah free yourself from guilt and anger. Bebaskan diri kamu dari rasa bersalah sama si marah-marah tadi gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menempuh step by step yang tadi ya. Kalau teman-teman ada pernah mengalami atau ada kiat-kiat yang lain yang membuat kamu menjadi lebih tenang dan nyaman, boleh komen di bawah dan kita saling sharing. Mudah-mudahan tips ini bisa berguna untuk teman-teman agar hidupnya menjadi lebih tenang lagi. Selamat mencoba.